Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kita bertemu lagi pada mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian sosiologi dan sejarah perkembangan sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi beserta peran dan fungsi sosiologi. Kita masuk yang pertama adalah objek kajian sosiologi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menyepakati bahwa sosiologi merupakan sebuah ilmu sosial. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi harus mempunyai objek kajian yang berbeda dengan ilmu lainnya. Di dalam ilmu pengetahuan, dikenal dua macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang menjadi kajian ilmu pengetahuan pada umumnya, seperti manusia, masyarakat, dan alam semesta. Sedangkan objek formal adalah pusat kajian khusus dari ilmu pengetahuan. Objek material dari sosiologi adalah manusia. Baik manusia ini sebagai individu maupun sebagai bagian dari satu kelompok. Sedangkan objek formal dari sosiologi adalah hubungan sosial antar manusia dan proses yang timbul akibat hubungan sosial tersebut. Jika memperhatikan kedua objek kajian di atas, objek sosiologi pada dasarnya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan ruang lingkup kajian sosiologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan timbal balik antar manusia atau antar individu. Contohnya saja, hubungan pertemanan antara Dina dan Dini itu merupakan satu contoh hubungan timbal balik antar manusia. Yang kedua adalah hubungan antar individu dan kelompok. Contohnya saja ketika guru menerangkan di dalam kelas atau guru dengan siswa di dalam kelas, itu merupakan contoh dari hubungan antar individu dan kelompok. Guru berperan sebagai individu dan siswa berperan sebagai kelompok. Siswa-siswa berperan sebagai kelompok, itu maka akan terjalin hubungan antara individu dan kelompok. Dan yang ketiga adalah hubungan antar kelompok. Misalnya, hubungan antara kelas 10 IPS 1 dengan 10 IPS 5 akan mengadakan pertandingan badminton misalnya. Di sana ada satu hubungan yang terjadi antar kelompok itu, bukan antar individu atau bukan antar individu dengan kelompok, tapi kelompok IPS 1 dengan kelompok IPS 5. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam coraknya. Menurut Mayer F. Nivkov, sosiologi mempunyai 7 objek besar, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor dalam kehidupan manusia, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah human nature atau sifat hakiki manusia, yang keempat adalah perilaku kolektif, yang kelima adalah persekutuan hidup, yang keenam adalah lembaga sosial, dan yang ketujuh adalah perubahan sosial. Nah, itu merupakan objek kajian sosiologi dan ruang lingkup sosiologi. Kita masuk kepada materi peran dan fungsi sosiologi. Kita masuk dulu kepada peran sosiologi. Yang pertama, sebagai ahli riset. Para sosiolog fokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah guna mencari data kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua adalah konsultan kebijakan.
Di sini, sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh dan dampak yang diinginkan. Yang ketiga adalah sebagai teknisi. Di sini, sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah sebagai pendidik. Sosiolog berperan sebagai pendidik dan penyalur dari ilmu-ilmu sosiologi kepada peserta didik. Contohnya saja adalah guru atau dosen. Selanjutnya adalah fungsi dari sosiologi. Yang pertama adalah perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan. Jadi di sini fungsi dari sosiologi itu adalah sebagai perencana sosial. Kalau seandainya ada suatu program atau suatu pembangunan, di sini ada perencanaan sosial dan tugas sosiolog ini adalah memperkirakan bagaimana dampak positif, dampak negatif, dan bagaimana suatu kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua adalah penelitian. Itu berguna untuk pemecahan suatu pertanyaan, suatu fenomena sosial atau suatu permasalahan sosial. Jadi di sini sosiolog itu berperan sebagai misalnya ada suatu masalah sosial. Jadi sosiolog ini melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suatu permasalahan sosial. Yang selanjutnya adalah pembangunan. Berguna untuk proses perubahan di segala bidang kehidupan dan dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu perencanaan tertentu gitu. Misalnya ada suatu pembangunan, jadi sosiolog ini dapat merencanakan bagaimana proses perubahan di bidang tersebut gitu, sesuai dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir adalah pemecah masalah. Itu sosiologi sebagai pemecah permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya saja, ada permasalahan sosial tentang kemiskinan di daerah A misalnya kan. Jadi sosiolog ini melakukan riset, melakukan penelitian dan berusaha mencari pertanyaan dari bagaimana kemiskinan di daerah tersebut. Apakah termasuk kemiskinan kultural atau kemiskinan struktural misalnya kan. Di sana nanti sosiolog akan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan sosial. Nah, sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.